warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Pasar Induk. Perkenalkan, nama saya Naila Rosyada, presensi 3. Perkenalkan, saya Putri Salsa Uswatunisa, nomor presensi 10. Saya Stiana Febriani, nomor presensi 22. Saya Zelda Atlina Iva, nomor presensi 34. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelas 10 MPLB 3, kami ingin mewawancarai tentang usaha Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Rudianto. Baik, kami mulai saja. Sudah berapa lama usaha ini dijalankan? Ya kurang lebih sekitar 5 tahun. Baik, apa yang melatar belakangi Bapak memulai usaha ini? Ini sampingan lah Mbak buat istri saya. Jadi saya di ladang, istri saya itu jualan di sini gitu. Buat kegiatan istri. Jenis usaha apa yang dijalankan? Usaha ya semacam jual makanan ringan, merupakan kebutuhan di sebagian besar wilayah di sinilah Mbak. Produk atau jasa apa yang ditawarkan? Beraneka ragam Mbak, bermacam-macam juga. Kalau disebut satu persatu kayaknya terlalu banyak lah ya. Siapa target konsumennya? Anak-anak, remaja, umum atau? Semua kalangan Mbak, baik maupun anak remaja maupun orang tua. Jajan itu bukan hal yang lain lah, macam buat cemilan di rumah juga bagus, maupun event-event orang nikahan lah. Semacam jajan ini juga termasuk kebutuhan pokok. Berapa jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha ini? Kalau harian cuman satu, istri saya sendiri. Kalau musim puasa itu ada temannya. Baik, saya lanjutkan. Berapa jumlah, bagaimana proses produksi atau penyediaan barang atau jasa dilakukan? Kalau produksi kurang tahu Mbak. Kalau di sini kan bagian penjualan. Kalau produksi itu cenderung sama tani lah Mbak. Nah, jadi kebanyakan barang di sini dari sales. Baik. Dari mana bahan baku atau barang diperoleh? Kebanyakan dari sales. Salah satu atau dua di sini dari agen juga ada. Bagaimana cara mendistribusikan atau menjual produk? Menjual produk, ya saya promo di HP maupun Facebook bisa. Kalau di pasar kan jelas ini sudah di lapak. Yang lainnya itu paling dari HP lah, WA mungkin Facebook gitu. Siapa saja konsumen utama usaha ini? Konsumen itu ya cenderung semua orang lah Mbak. Kalau pelanggan sih udah terbiasa gitu. Tapi kalau konsumen itu nggak bisa maksudnya apa ya? Konsumen itu banyak orang, jadi kan kalau orang beli kan nggak harus semuanya ke sini. Ya. Dari mana modal awal usaha diperoleh? Nah, modal ini intinya dimodali dari orang tua lah Mbak. Saya selagi anak muda masih punya anak satu, jadi kalau kegiatan misalnya cari perekonomian itu masih latihan lah Mbak. Makanya saya di ladang, istri saya yang jualan di pasar. Sama-sama membantu lah gitu. Baik, saya lanjutkan. Apa saja biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha? Biaya yang bagaimana ya Mbak? Saya saat ingin menjalankan sebuah usaha seperti ini. Ya intinya dalam usaha nggak jauh dari biaya. Maksudnya kalau anggaran biaya ya anggap lumayan banyak lah gitu. Baik. Bagaimana cara menentukan harga jual untuk produk? Tergantung Mbak. Kalau saya menentukan harga, saya ngutipnya hasil dari belanja Mbak. Kalau belanja segini, saya ambil segini. Intinya buat operasional, buat bungkus, plastik dan tenaga itu sudah masuk.
Apakah keuntungan usaha sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari? Ya, mencukupi lah Mbak, sudah mencukupi kebutuhan rumah. Misal ya kalau mau belanja sayur itu sudah dari sini. Baik. Bagaimana cara menarik pelanggan? Apakah menggunakan media sosial? Ya, sebagian saya menggunakan media sosial. Kayak yang tadi saya bicarakan itu, saya di lain lapak saya promosi lewat HP, contohnya Facebook maupun WA. Baik. Apa yang membedakan usaha ini dengan usaha lain yang sejenis? Sama saja, nggak ada perbedaan. Tergantung itu semua kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon pelanggan, cara tutur kata dan lain sebagainya. Baik. Baik, apa kendala terbesar dalam menjalankan usaha ini? Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendala terbesar itu apa ya Mbak? Oh ya, ada suatu sales, misal kirim barang ke sini, barang sudah tidak laku, jadi 2 kali kerja. Kalau saya nggak bisa memasarkan kalau barang sudah expired atau barang rusak. Yang pertama. Keduanya kan saya harus mengembalikan barang tersebut Mbak, agar nanti bisa diganti sama yang baru. Baik, apakah pernah mengalami penurunan penjualan? Apa itu penyebabnya? Alhamdulillah, dari sekian tahun berambal dari bawah ke atas, alhamdulillah mulai ada perkembangan Mbak. Perkembangan terus, bahkan sampai sekarang Mbak, alhamdulillah masih terus tetap berkembang. Baik, apa harapan Bapak terhadap usaha ini ke depannya? Harapan saya semoga usaha ini semakin terus berkembang dan menjadikan semangat buat istri saya agar bisa membantu saya, dan intinya kalau saya itu ingin mendidik istri mandiri, walaupun semua itu tidak jauh dari tanggung jawab suami ya Mbak, tapi semua bentuk kerjasama lah, baik suami maupun istri. Kita cari bersama-sama untuk mewujudkan impian bersama. Ya, intinya bersama keluarga lah. Apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha ke depannya? Insya Allah ingin terus tetap berkembang Mbak, walau itu berambal lah, mungkin dari sekian persen, moga-moga nanti tetap terus berkembang. Baik, apa pesan atau saran untuk generasi muda yang ingin berwirausaha? Pesan saya, bukannya saya mau menggurui atau gimana ya, ini kan kalian semua cewek, mungkin lain waktu kalian udah lulus sekolah, yang kerja mau kerja, yang terus mau ke jenjang yang lebih tinggi ya silahkan. Intinya pada dasarnya nanti apabila mbak-mbaknya sudah berkeluarga ya jangan terlalu manja lah. Intinya kebersamaan itu lebih utama Mbak. Bisanya apa yang diwujudkan itu dari pengorbanan. Intinya itu ayolah cari bersama-sama, saling membantu, suami bantu istri, istri juga bantu suami. Toh pada dasarnya dalam keluarga itu suami tanggung jawab sepenuhnya Mbak. Nah, itu saja motivasi dari saya Mbak. Menurut Bapak, apa kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha ini? Kunci keberhasilan itu ya kalau pedagang dari matematika Mbak, intinya jeli. Pemasukan sekian, maka dari itu kalau kebutuhan, misal kebutuhan rumah, kebutuhan anak, kalaupun bisa itu jangan dilebihkan dari penghasilan. Misal penghasilan 1.000, berarti kalau kita mau mengeluarkan itu ya 500 atau 600 gitu aja. Jangan lebih dari penghasilan. Dari penghasilan yang sisa itu kita bisa nabung. Lah, itu dari sedikit nanti akan menjadi bukit lah, gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau kami wawancarai, dan mohon maaf apabila kami ada salah kata. Terima kasih. Sama-sama.
Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.